Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pelajar, para penonton, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita kembali belajar ilmu nahu. Ilmu nahu atau disebut dengan nahu kontemporer, yang insya Allah nahu kontemporer ini akan kita sampaikan kepada para pemirsa, para penonton sekalian dengan bahasa yang mudah, tidak berbelit-belit, dan insya Allah dapat dipahami oleh semua kalangan. Asalkan semua yang menonton ini telah menonton video sebelumnya yang menjelaskan istilah-istilah di dalam nahu. Karena ketika kita tidak pernah mendengar istilah di dalam ilmu nahu, langsung kita belajar ilmu nahu, lantas kemudian kemungkinan besar kita akan bingung. Tapi kalau kalian menonton video sebelumnya, kalian telah mendengar istilah tersebut, insya Allah pada video kali ini kita tidak akan merasa kebingungan. Para pelajar, para penonton, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, ketika kita melihat kitab kuning atau kitab gundul, pada umumnya kitab zaman dahulu itu tidak berbaris. Seperti yang kita telah jelaskan sebelumnya, bagaimana cara membacanya? Kok bisa bacaan ini dibaca dengan dhammah? Kok bisa dibaca dengan kasrah? Atau bisa dibaca dengan fathah? Atau malah disukunkan? Nah, di video sebelumnya kita telah jelaskan bahwasanya baris di dalam kitab itu tidak keluar daripada 4 baris atau 4 syakal. Pertama dhammah, yang kedua fathah, yang ketiga kasrah, yang keempat sukun. Untuk mendapati 4 baris ini, itu dikenal dengan 4 istilah. Identiknya dengan 4 istilah. Pertama al-marfu', identik dengan hukum asalnya dhammah. Yang kedua al-mansub, identik dengan hukum asalnya berbaris fathah. Yang ketiga al-majrur, identik dengan baris atau hukum asalnya adalah al-kasrah. Yang keempat al-majzum, identik dengan baris asalnya adalah as-sukun. Para pelajar, para pemirsa, para penonton dimanapun Anda berada, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan jelaskan istilah yang pertama. Jadi yang kita pelajari dulu di pertemuan ini adalah al-marfu'at, semua kata yang dibaca dengan dhammah. Kalau kita sudah hafal semua kata di dalam bahasa Arab yang tertulis dengan dhammah, maka nanti setelahnya kita akan membaca bacaan bahasa Arab yang bertulis dengan kasrah atau fathah atau dengan sukun. Jadi kita sekarang masuk yang pertama, kita mempelajari tulisan Arab atau kata dalam bahasa Arab yang selalu dibaca dengan rafa. Yang selalu dibaca dengan rafa atau identik dengan dhammah. Perlu kita ingat, ini adalah identik dan hukum asal. Namun nanti akan ada beberapa hukum. Oke, para pelajar, para pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang coba kita lihat langsung ke prakteknya. Kita lihat sebagai berikut. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita akan melihat istilah yang pertama, yaitu al-marfu'at. Al-marfu'at. Hukum asal al-marfu'at ini ditandai dengan ad-dhammah. Hukum asalnya ditandai dengan ad-dhammah. Jadi coba kita lihat. Hukum asal al-marfu'at ini adalah ad-dhammatu. Jadi sekarang kita belajar mengenal semua kata yang akan kita baca nanti yang dibaca dengan ad-dhammah. Dan ini berlaku di surah Al-Fatihah. Coba
Setelah bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Apa bacaannya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan alhamdu, itu kan dhammah itu. Dhammah bacaannya. Jadi, apa saja kata yang dibaca dhammah di dalam bahasa Arab, setelah kita kumpulkan ada 8 jenis kata, ada 8 macam kata. Apabila kita jumpai dengan sesuai kaedah 8 ini, maka semua itu dibaca dengan dhammah. Tapi perlu diingat, yang dibaca dengan dhammah yang pertama, dia pun memiliki berbagai jenis. Yang dibaca dengan dhammah ini ada 4 macam. Pertama, dia harus adalah al-ismul mufrad. Apa artinya al-ismul mufrad, Ustaz? Al-ismul mufrad artinya adalah sebuah nama atau kata benda yang menunjukkan satu atau tunggal. Dan itu berlaku kepada 8 ini. Berlaku kepada pertama. Jadi Al-marfu'at itu ada 8 jenis. Apabila dia al-ismul mufrad, kecuali nanti yang ini ya al-mudhari. Apabila al-marfu'at yang 7 al-fa'il 1 2 sampai 7 ini dia al-ism al-mufrad, maka tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu. Maka tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu. Apa saja dia itu? Tanda rafa' dengan dhammah dan dia isim mufrad yang pertama adalah al-fa'ilu. Al-fa'ilu. Apa arti al-fa'ilu, Ustaz? Kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia, dia adalah pelaku. Dia adalah pelaku. Kalau di dalam ilmu nahu, matan al-jurumiyah mengatakan al-fa'il ini adalah al-ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Dia adalah isim yang marfu' artinya hukumnya rafa'. Sebelumnya disebutkan fi'ilnya. Nah, nanti kita akan masuk yang pertama al-fa'il. Yang kedua naibul fa'il. Apa arti naibul fa'il, Ustaz? Nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga al-mubtada. Apa itu al-mubtada? InsyaAllah juga akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Yang keempat khobarul mubtada. Yang kelima isim kana. Yang keenam khobar kana. Ketujuh at-tawabi' lil marfu'. Artinya ada nanti kata yang akan mengikut hukum yang marfu' ini. Mengikut semua ini dia. Yang kedelapan al-mudhari'. Al-mudhari' juga dihukumi marfu' tapi syaratnya apa? Alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung sesuatu di akhirnya. Macam mana contohnya, Ustaz? Gimana contohnya? Nanti akan kita jelaskan. Namun sekarang kita fokus kepada yang pertama, al-marfu'at yang dihukumi dengan dhammah, berlaku pada isim mufrad, jabatannya sebagai al-fa'il. Akan kita jelaskan. Kita hapus dulu yang lain. Oke. Sekarang kita masuk kepada al-fa'il. Al-fa'il dalam bentuk al-ismul mufrad. Al-fa'il dalam bentuk al-ism al-mufrad. Al-fa'il dalam bentuk al-ism mufrad. Contoh, kita buat apa? Kita buat dulu sebuah nama. Muhammadun. Muhammadun. Muhammadun ini al-ism al-mufrad bukan? Sekarang, al-ism. Muhammad al-ism bukan? Sebuah nama bukan? Sebuah nama. Al-mufrad menandakan satu. Muhammad ini satu orang atau dua orang? Satu orang. Berarti Muhammadun adalah al-ism al-mufrad. Sekarang definisi fa'il tadi apa? Ini adalah definisi al-fa'il. Al-ism al-marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Tapi fi'ilnya harus maklum, bukan majhul. Apa itu maklum majhul, Ustaz? InsyaAllah nanti akan ada pembahasannya. Oke. Sekarang kita masukkan ke dalam contoh. Muhammadun. Fi'il kita ambil satu kata fi'il. Fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Kita contohkan qara'ah.
Coba kita lihat. Muhammadun isim, marfu' dia. Kenapa? Disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Dan sebelumnya ini adalah fi'il madhi. Al-kitaba ini adalah isim. Maka Muhammadun disebut sebagai fa'il. Fa'il pasti marfu' karena disebutkan sebelumnya fi'ilnya dan ini bina alal ma'lum, bukan majhul. Oke. Para pelajar nahu, para pemirsa, para penonton sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penjelasan yang dapat kita jelaskan pada pertemuan kali ini, dan insya-Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan fa'il dalam bentuk yang selain isim mufrad, atau kita jelaskan definisi yang lainnya nanti. Para pelajar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kali ini memberikan manfaat kepada kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.